Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini gue mau membahas salah satu film yang baru aja tayang di bioskop kemarin tanggal 24 di liburan lebaran ya. Satu dari sedikit film luar yang tayang di slot itu, karena kan pasti diutamainnya ke film Indonesia. Ini adalah salah satu film luar yang tayang, yaitu film dengan status yang buat gue lumayan unik sih. Dia itu bagian dari franchise yang pasti lu semua udah pada tahu, tapi dia itu bukan sequel, bukan prequel, bukan remake, dan bukan reboot biasa ya. Sebenarnya ini reboot tapi dengan cara yang agak beda. Dia tuh nyebutnya adalah meta reboot, yaitu ada meta reboot untuk Anaconda tahun 97 yang punya judul sama, Anaconda juga. Tapi kalau Anaconda yang asli yang sering kita tonton di TV itu genrenya kan horor serius ya. Genrenya kan horor serius, film ular yang nggak bercanda-canda. Nama subgenrenya tuh natural horror. Horor yang isinya adalah serangan dari alam, mau itu tanaman monster atau mau itu hewan yang buas. Nah, itu istilahnya natural horror ya. Kalau Anaconda yang dulu itu serius, yang sekarang ini komedi. Dan dia disebut meta reboot karena dia itu tetap hitungannya masuk reboot, mengulangi cerita yang udah berlangsung sampai bersequel-sequel ya. Karena FYI Anaconda tuh filmnya banyak. Walaupun yang most people tonton tuh paling cuman film pertama ya, tapi dia udah punya banyak banget film. Termasuk pada saat dia tuh berantem sama franchise lain ya, Lake Placid tuh film straight to DVD. Intinya banyak udah Anaconda. Nah, ini tetap statusnya reboot karena dia mengulangi dari awal dengan cara yang meta. Disebutnya meta soalnya Anaconda yang dulu itu di universe versi 2025 ini juga dikenal sebagai film. Dia eksis sebagai film yang populer, yang disukai sama karakter-karakternya. Dan di sini protagonisnya ada 4. Yang pertama itu Doug yang diperanin Jack Black. Dia ini adalah pembuat video wedding yang sebenarnya itu bercita-cita jadi filmmaker tapi terpaksa lah membuang mimpi itu demi menghidupi keluarganya. Terus ada Griff yang diperanin Paul Rudd. Dia itu aktor yang punya mimpi sukses di Hollywood tapi nggak kunjung dapat peran yang berarti, jadi ekstra terus. Ada Claire yang diperanin Thandie Newton. Dia ini baru bercerai jadi kehidupannya lagi nggak stabil. Sama Kenny yang diperanin Steve Zahn yang masih bergulat dengan alkoholisme. Jadi simpelnya mereka berempat ini bersahabat, dan pada saat masih kecil dulu mereka sempat bikin film amatir ya, horor-horor bukan kelas B lagi sih, itu kelas Z kali ya, horor home video yang ala kadarnya. Karena emang mereka tuh cinta sama film, terutama si Doug ya, Doug sama si Griff. Nah, makanya sekarang di tengah kehidupan dewasa yang mereka rasa tuh kayak monoton, gak menyenangkan, menyiksa, mereka tuh mengambil satu keputusan nekat, yaitu nge-remake film favorit mereka pada saat masih kecil, yaitu Anaconda. Jadi mereka pergi langsung tuh ke Amazon, cuman berempat ya, gak ada kru yang lain, cuman berempat, sutradara, aktor, kru semua tuh dipegang sama mereka berempat dengan budget yang cuman sekitar $40,000, which is itu kalau di zaman sekarang, waduh, film horor indie aja gak semurah itu. Dan mereka di sana pakai ular asli, Anaconda asli, tapi nggak terlalu gede sih, Anaconda bocil kali, Anaconda medium lah, yang dipunyai sama Santiago yang diperanin Shelton Mello. Dia itu pawang ularnya. Dan kemudian mereka tuh syuting di tengah sungai Amazon, naik kapalnya itu punyanya Anna yang diperanin Daniela Melchior. Nah, si Anna nih adalah orang yang nyimpen rahasia lah, yang bikin proses syuting karakternya nanti tidak akan sesimpel itu. Walaupun tanpa adanya peran si Anna nih, tetap aja ya lu syuting berempat di Amazon langsung on location dengan ular asli dengan budget ala kadarnya itu udah susah, tapi nanti akan makin susah gara-gara si Anna. Kalau ngomongin aktor sih gua rasa nggak ada keluhan ya. Ini aktor-aktor yang udah jago lah mainin komedi. Jack Black as always, lu akan ngeliat dia dengan acting yang habis-habisan, yang kayak memakai semua amunisi di badan dia, dari gestur, dari ekspresi, sampai seperti biasa ya, kemampuan bernyanyi Jack Black tuh suaranya keren loh. Buat yang belum pernah dengerin Tenacious D, silakan cek, keren Jack Black di situ. Terus Paul Rudd juga as always bisa nampilin persona orang tolol yang clueless dengan oke. Semuanya mainnya bagus. Sebagai seorang komedian mereka main oke. Cuman masalahnya ada di skrip. Jadi yang namanya film monster nih ya, mau itu film kaiju, monster raksasa, atau natural horror kayak yang tadi gue sebut, yang monsternya adalah hewan-hewan gede, kebanyakan nggak langsung nampilin si monster ya, disimpan dulu buat nanti, entah karena biar atmosfernya kebangun dulu atau simply buat menghemat budget. Nah, di Anaconda juga sama. Di awal tuh Anaconda yang gede, yang bener-bener mengancam ya, bukan Anaconda yang dipakai buat syuting, itu nggak dikeluarin dulu, dikeluarinnya baru di tengah. Nah, di situ masalahnya
masalahnya. Di saat si Anaconda belum keluar, skripnya itu kayak nggak tahu mesti ngapain. Ini lawakannya mesti dibikin gimana, ceritanya mesti dibawa kemana. Makanya setengah pertamanya tuh gue jujur bosen banget. Nggak yang hancur sebenarnya, tapi kayak ini mah tipikal komedi mainstream Hollywood yang udah sering gue tonton ya. Kayak misalkan lu nonton film-film komedinya Jack Black gitu. Nah kayak gitu sama persis. First half-nya tuh ya begitulah, terlalu generik. Dia bukannya nggak punya materi sama sekali, banyak banget yang bisa diceritain di paruh pertama itu. Yang paling utama jelas nge-explore kemetaan dari film itu. Yang namanya film meta itu kan biasanya ngutak-atik formula dari genrenya ya. Contoh misal Scream deh. Scream itu termasuk film horor meta tuh. Yang dia lakuin apa? Ya dia main-main dengan formula horror slasher. Dia bercandain, dia otak-atik, dia modifikasi, dia sindir dan lain-lain. Nah di sini tuh nggak dilakuin sama sekali. Bukannya main-main sama formula subgenre natural horror yang dilakuin Anaconda di first half ya, at least itu ya sebatas mengulangi pakem itu. Jadi bukannya dimodifikasi, bukannya diutak-atik, bukannya disindir, bukannya diapain, diulangin doang. Tapi dengan gaya komedi. Generik banget jadinya. Sama yang gue sayangkan tuh ini, protagonisnya kan lagi bikin film. Dan mereka bikin film dengan cara gerilya, dengan semangat indie bung. Budget cuma $40.000. Gue tuh berharap filmnya bisa ngasih lihat gimana cara karakter-karakternya ngakalin keterbatasan itu untuk syuting film yang gak simpel. Ini film monster loh, film ular. Dan lu syuting on location. Bisa banget itu untuk digali. Oh pada saat adegan ini harus mengambil gambarnya gimana, trik-trik yang dipakai gimana. Itu bukannya sama sekali nggak ada di film ini. Ada beberapa tapi cuman sekilas doang. Dan Jack Black sebelumnya pernah main di film yang mirip-mirip kayak gitu. Film yang intinya tuh nge-explore soal DIY filmmaking. Be Kind Rewind kalau lo pernah nonton ya. Itu tahun 2008, film bikinannya Michael Gondry. Itu asik banget. Di situ lo akan melihat gimana karakter utamanya tuh nge-remake film-film favorit mereka dengan budget ala kadarnya, dan itu seru. Kita ngeliat, mereka bikin film action tapi dengan kostum yang konyol, kostum yang dibikin sendiri. Nah itu seru. Di Anaconda itu nggak ditemuin. Padahal bisa banget loh separuh pertamanya sebelum ada ular tuh ngebunuhin orang yang dieksplor soal filmmakingnya tuh bisa banget. Tapi di sini kayak skripnya terlalu males untuk ngeksplor hal-hal kayak gitu. Padahal pada saat gue denger pertama kali Anaconda itu dibikin meta rebootnya yang intinya bercerita soal karakter utama yang berusaha nge-remake Anaconda dengan duit seadanya, yang pengen gue lihat adalah hal-hal kayak gitu. Untungnya setelah si ular itu mulai beraksi, mulai ngamuk, filmnya jadi fun. Nah kayak penulis naskahnya tuh udah terlepas dari kekangan-kekangan. Kalau di awal tuh kayak mereka tahan dulu nih, jangan disintingin dulu ceritanya, nunggu ularnya keluar. Jadinya kerasa ngebosenin, kerasa generik. Nah begitu si ular keluar, seru filmnya. Semuanya jadi lebih liar dari sisi manapun. Ceritanya, jokesnya itu lebih unexpected daripada setengah pertamanya. Ya telat sih, tapi daripada nggak sama sekali kan. Sama nanti ada sebuah twist yang gue tuh suka banget. Bukan urusan twistnya itu mengejutkan ya, tapi dia itu bisa main-main sama perspektif penonton. Gue nggak akan spill twistnya yang mana, tapi ini twist tentang salah satu karakter yang terlibat di perjalanan ke Amazon itu ya. Itu twist yang manfaatin perspektif penonton ke formula-formula klise Hollywood. Contohnya misalkan lu ngeliat karakter cowok mukanya serem bawa senjata, lu akan dengan otomatis mengasosiasikan mereka ke pasti orang jahat. Sebaliknya kalau lu ngeliat karakter cewek yang mungkin dikejar-kejar sama cowok-cowok serem itu, lu akan dengan gampang, dengan otomatis tuh mengira kalau ya orang baik. Itu gue suka karena di situ filmnya mulai berani ngutak-atik formula dari genrenya. Ya intinya sih Anaconda ini fun, seru, liar, unexpected, jokesnya banyak yang tidak terduga, plotnya juga sama, terus nanti akan ada beberapa cameo yang pasti lu akan suka ya kalau misalkan lu adalah fans Anaconda yang asli. Cuman syaratnya satu, untuk bisa menikmati itu lu harus sabar ngelewatin first half-nya. Lu mesti bertahan dari hal-hal yang generik, hal-hal yang klise, hal-hal yang ngebosenin. Baru di setengah kedua filmnya fun. Jadi silakan dikasih kesempatan tapi dengan mindset itu ya. Oke, kalau untuk Anaconda 2025 gue kasih skor ya 6 dari 10 lah. Hampir gue kasih 5 atau bahkan kurang pada saat nonton first half-nya, tapi second half-nya untung seru. Jadi silakan dicoba, dan buat yang udah nonton bagiin juga review kalian, bisa di kolom komentar bawah, bisa juga isi di scorefilm.com. Silahkan ramaikan. Dan seperti biasa thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.